Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang apa itu Git. Namun, saya tidak hanya akan menjelaskan apa itu Git saja, tapi saya akan juga mendemonstrasikan dan untuk memberikan gambaran yang mungkin lebih gampang dicerna oleh kalian, saya akan menggunakan use case pembuatan skripsi. Khususnya dalam konteks video ini ya, pembuatan skripsinya dikerjakan secara berkelompok. Ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang skripsinya dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, langsung aja deh ya. Kita ke pembahasan pertama, saya akan mengenalkan dulu apa itu Git. Oke, Git itu adalah sebuah version control system. Dan ini adalah salah satu dari sekian version control system yang ada. Version control system itu apa? Kata kuncinya di version ini ya. Gambarannya gini, ketika kalian mengerjakan sesuatu pada hari ini untuk sebuah project, anggap aja kalian membuat bab 1. Nah, kemudian besok kalian akan membuat bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, setiap bab itu dapat kalian simpan, arsipkan sebagai sebuah versi. Jadi nanti kalian bisa ngelihat riwayat bab 1 ini dikerjain kapan, dan kalian sudah mengerjakan apa saja. Dan nanti kalau besok-besok kalian mau revisi, kalian juga tahu di tanggal sekian itu sudah melakukan revisi apa. Gambarannya seperti itu sih. Saya tidak akan menjelaskan dalam bentuk ilustrasi di sini karena harapannya sih ya kalian bakal akan tergambarkan nanti lewat demonstrasinya ya. Yang kedua, Git adalah sebuah collaboration tools. Jadi karena Git itu memang dibuat untuk membantu developer, dan developer itu biasanya bekerja secara tim. Jadi satu tim itu bisa menyimpan riwayat mereka masing-masing. Masalah teknisnya bagaimana, itu nanti akan digambarkan dalam demonstrasi. Oke, semoga paham ya. Kalaupun nggak paham sih, harusnya nanti udah tergambar ketika demonstrasinya dijalankan atau ditunjukkan. Next, ini adalah beberapa tool atau apa ya, istilahnya sih Git hosting ya. Jadi kita bisa menyimpan Git kita atau version control system dari project kita di aplikasi mana. Nah, sekarang yang paling banyak digunakan di project-project IT itu ada GitLab, GitHub, dan Bitbucket. Tapi untuk yang di korporat biasanya menggunakan GitLab dan Bitbucket. Sementara untuk GitHub ini udah yang paling terkenal di kalangan mahasiswa atau pelajar yang baru memulai, dan bisa juga dia sebagai anggapannya halaman portofolio untuk seorang developer di GitHub. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Teman-teman perlu download Git dulu. Cari aja di Google, search Git gitu ya. Kemudian di pencarian paling atas sudah akan muncul URL-nya. Nah, kemudian disesuaikan aja. Kalau teman-teman menggunakan Windows, nanti teman-teman akan mendapatkan command line sendiri ya. Bentuknya seperti ini. Sementara untuk yang menggunakan Linux, bisa langsung ke command line-nya Linux. Nah, untuk mengecek apakah di device kita sudah terinstall Git, bisa menggunakan command berikut, git min version. Nah, bisa dilihat di sini Git version saya adalah 2.446.2. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian teman-teman harus melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasi ini tujuannya ini terhubung dengan GitHub dari teman-teman ya. Teman-teman perlu membuka GitHub dulu. Oke, saya akan login dulu menggunakan akun saya. Oke, ini adalah akun GitHub saya. Config-nya bagaimana? Mungkin biar lebih
kebayang, saya akan langsung aja bikin sampel repositorinya. Oh ya, teman-teman harus punya akun Git dulu ya untuk bikin repo. Kemudian teman-teman klik pada ini new, kemudian reponya akan saya beri nama git demo. Oke, nama reponya available, kemudian langsung aja kita create repository. Nah, sebenarnya teman-teman bisa nggak perlu menghafal ya untuk bagaimana sih untuk komen-komennya itu, karena ketika membuat repository di sini juga udah ada sedikit petunjuk untuk membuat menginisiasi projectnya sampai ke komen untuk ngepost atau mengupload version control kita. Nah, untuk nama dan konfigurasi nama dan email tadi bisa teman-teman cek ya di email di akun kalian itu, kalian menggunakan username apa dan email apa, seperti itu. Oke, mungkin langsung aja ya. Saya akan menginisiasi. Sorry, saya pindahkan dulu. Ya, kita masuk sesi init. Init itu apa? Init itu singkatan dari inisiasi ya. Jadi kita memulai version control kita. Oke, git init dan projectnya sudah diinisiasi. Oke, next kita coba cek di dalam project ini, atau istilahnya working directory ya. Ya, kita sekarang ada di branch master. Nanti penjelasan branch akan dijelaskan juga. No commit yet, nothing to commit. Jadi ini karena projectnya masih kosongan. Oke, kita coba isi ya. Ini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini coba diisi bab 1 txt. Oke, bab 1 isi bab 1. Oke. Kemudian kita buka lagi git statusnya, dan ya di sini udah ada list file yang belum kita masukkan ke staging. Untuk penjelasan staging akan saya jelaskan setelah ini ya. Oke, nah bagaimana cara memindahkan file yang memiliki perubahan ke staging? Jadi ini adalah yang merah ini, artinya dia perubahan yang belum ke track ya di version control kita. Oke, caranya adalah dengan komen git add bab 1 txt. Kita cek git status. Nah, itu untuk satu file. Coba kita tambah bab 2.txt, bab 3.txt. Oke. Isi dengan isi bab 2. Isi bab 3. Kemudian cek lagi git status dan bisa dilihat ya. Di sini untuk bab 1 warnanya hijau karena dia udah ke track atau masuk ke staging, sedangkan bab 2 dan bab 3 ini baru. Nah, oke, saya akan contohkan bagaimana kalau menambahkan lebih dari menambahkan semua perubahan yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara git add min all. Oke, saya cek git status dan semua udah ke track ya ini.
Nah, biasanya saya menggunakan komen git add titik ini ya. Artinya dia menambahkan semua perubahan yang ada di root directory git demo ini. Jadi ini git demo adalah root directory. Sebenarnya sama dengan git admin all, bedanya kalau misal kita pindahkan, bedanya titik itu artinya root directory. Mungkin biar kebayang saya akan coba bikin file baru ya. Oke, saya coba mkdir membuat folder namanya apa ya? Sub. Oke, cd sub. Kita masuk ke sub, kemudian di root project kita tambahkan bab 4txt, sementara di sub subbab txt. Oke, sekarang kita lihat git statusnya. Nah, ini ya ada 2 file yang belum ke track. Oke, karena kita udah masuk ke sub, saya coba git add titik. Nah, ini harusnya yang bab 4txt ini dia bakal masih merah gini ya. Belum masuk ke staging. Oke, git status. Nah, bisa dilihat ya. Yang subbabnya masuk hijau, sementara yang di staging masih merah. Nah, tapi selama kalian di root directory menggunakan git add titik itu sebenarnya lebih apa ya? Ya lebih mempermudah aja sih. Walaupun amannya git add min all itu tadi. Oke, itu untuk git add. Next, saya akan memberikan, oh sorry agak buram ya ini ya. Semoga kalian masih kelihatan. Inilah gambaran flow atau cara kerja dari Git. Di file yang ada di lokal kalian ini, yang bisa kalian ubah-ubah tanpa perlu ada koneksi internet, itu namanya di working directory. Anggapannya kita bekerja dengan Microsoft Word. Nah, staging area ini, dia memindahkan dari working directory ke apa ya? Staging area ini persiapan menuju hostingnya atau repositorinya. Nah, jadi dia masuk dulu di commit. Sorry, belum di commit. Dimasukin aja, tapi belum di commit. Di commit itu artinya ditandai ya. Perubahan yang baru kita tambahkan, masukkan ke sini itu perubahan apa. Jadi commit itu istilahnya memberikan keterangan lah, kita habis mengubah apa saja gitu. Nah, setelah udah dirasa oke, gak ada masalah nih, perubahannya udah bisa di commit, nanti akan dilanjutkan commit dan push ke repository. Oke, seperti itu ya. Semoga teman-teman paham. Sorry kalau misal mungkin ada yang kurang mengerti, bisa tulis di kolom komentar saja ya. Nah, tadi kan saya menyebutkan Microsoft Word ya. Nah, inilah yang membedakan Microsoft Word dengan Google Docs. Nah, di Google Docs itu kan kalian bisa bekerja secara berkolaborasi dengan secara real time. Nah, sayangnya dia butuh koneksi internet. Nah, kalian kan belum tentu bisa bekerja dengan koneksi internet gitu ya. Dan inilah kelebihan yang ditawarkan oleh Git itu sendiri atau version control system. Jadi kalian bisa mengerjakan pekerjaan kalian secara lokal, tidak perlu koneksi internet, tapi ketika nanti kalian sudah merasa, oh udah cukup nih buat di-upload ke repository, nah di situ kalian bisa upload ketika ada koneksi internet.
dan working directory sampai staging, dari working directory sampai staging area ini dia tidak membutuhkan koneksi internet ya. Jadi yang membutuhkan sampai di sini karena dia mengupload ke hosting. Nah, kalau teman-teman ngerasa masih perlu ada yang harus diubah dari filenya, misal mau mengeluarkan bab 3 deh misal. Teman-teman bisa pakai komen git reset bab 3.txt. Nah, kita cek lagi git statusnya dan dia akan balik lagi ya, dia jadi untrack. Nah, kalau semuanya gimana? Cukup git reset. Kita cek git status. Nah, semua jadi reset nih. Oke, sekarang masih masuk ke balik lagi ke jadi untrack semuanya. Langsung aja ya. Kita akan beralih ke git commit. Oke, kita masuk ke sisi git commit. Git commit artinya kita udah mantep dengan tugas kita, sesi kita sekarang lah, sesi pekerjaan kita sekarang. Dan mungkin untuk commit pertama, karena ini adalah masih di tahap inisiasi, saya namain aja git commit init commit ya. Oke. Artinya sesi ini saya akan simpan sebagai init commit. Untuk penamaan sebenarnya terserah teman-teman ya. Ini sih bebas-bebas saja. Cuma yang jelas untuk penamaannya harus mempermudah teman-teman apabila suatu hari nanti misal ketemu bug. Nah, teman-teman harus make sure kode, ketika misal di kode yang sekarang misal ada satu kode penyebab bug, teman-teman bisa cari riwayatnya melalui message commit-nya itu, yaitu kemudian teman-teman bisa cek di situ. Sebenarnya saya udah pakai code ini nggak sih? Perasaan sebelumnya itu nggak ada bug. Nah, jadi itulah salah satu fungsi version control system ya. Jadi akan berguna ketika nanti teman-teman misal harus melakukan sebuah bug fixing. Atau misal suatu hari kayak teman-teman nggak sengaja menghapus sebuah file. Nah, saya kan langsung contohkan aja ya. Ini kita belum masuk sesi git push, tapi oh ya sorry, sebelum ke push saya akan ke komen ini dulu, git log. Nah, git log ini buat apa? Git log ini untuk membantu teman-teman melihat riwayat dari commit yang udah dilakukan teman-teman. Oke, di sini karena masih satu commit, dan untuk commitnya ini punya semacam tag ya, ID. Ini nanti akan berguna di sesi-sesi selanjutnya lah, terkait dengan reset, revert, dan sebagainya. Tapi itu nanti dulu. Kita langsung ke push, git push origin. Oke, kita cek lagi git push main origin main. Git push main. Oh, sorry. Ketinggalan satu komen ya di sini. Git remote at origin. Nah, ini untuk mengeset. Jadi dari awal tadi kita belum mengeset pekerjaan kita mau dikirim kemana, di hosting kemana. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, yaitu teman-teman menambahkan ini ya, git remote at origin, dan ini adalah URL dari repositorinya.
yang akan kita upload atau push. Oke, enter. Nah, dari sini kita bisa melakukan push. Min git push origin menu main. Oke, kita cek dulu branch. Oh, ternyata defaultnya di sini pakai master. Ya udah, berarti karena master langsung aja pakai master dan berhasil ya, berhasil di push. Nah, kita lihat di sini sudah berhasil ke upload di GitHub. Sekarang kita simulasikan aja contoh kasus yang saya ceritakan tadi. Saya akan menghapus satu file yaitu subbab ini ya. Move to recycle bin, kemudian harusnya di sini dia jadi kedeteksi ada perubahan, yaitu folder subbab ini ke delete. Nah, ini adalah message perubahannya. Kalau misal cuma sekedar ada perubahan dalam file, perubahan isi, nanti delete ini akan jadi modified. Oke, langsung aja ya. Git add, kemudian git commit min m. Saya kasih message-nya remove subbab. Oke, kemudian git push origin master. Nah, udah berhasil ke push ya. Sekarang saya refresh dan oh ya, cek dulu git log. Nah, ini lognya udah nambah ya, karena comitnya udah nambah juga. Oke, kita lihat di sini ada dua commit, init commit dan remove subbab. Jadi di sini di anggapannya folder utama kita udah kehilangan file subbab beserta foldernya ya. Nah, kemudian teman-teman kalau misal ada kasus seperti ini, kemudian teman-teman bisa mengecek nih di riwayat comitnya. Nah, misal teman-teman merasa di commit ini sepertinya pernah ada satu file yang hilang tadi. Nah, di sini bisa ketahuan nih. Nah, dia ada kan. Nah, nanti teman-teman bisa ngembalikin lagi ke commit awal ini. Dan inilah kegunaan tag yang panjang tadi ya. Next, kita masuk ke sesi berikutnya, yakni git ignore. Oke, git ignore ini apa? Jadi, misal teman-teman punya sebuah file yang nggak boleh dilihat oleh orang lain karena isinya sangat rahasia. Kalau di konteksnya di pemrograman biasanya salah satu yang tidak boleh di-share adalah env atau environment. Nah, mungkin dalam kasus ini apa ya? Oke, kita buat aja asalnya tokennya rahasia atau secret. Jadi ini file ini tidak akan terupload atau terhosting di GitHub-nya nanti. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus membuat sebuah file bernama git ignore. Nah, di git ignore ini kita bisa masukin list-list file yang nggak pengen kita hosting atau kita upload. Oke, karena kita mau membuat
file.env ini tidak terhosting atau cuma ada di lokal kita, karena sifatnya sangat rahasia, kita akan coba mengignore .env dan kita cek di git statusnya. Git ignore ya. Ini ya, yang terdetek di sini hanya ada git ignore. Untuk .env-nya dia enggak, karena dia udah git ignore ini by default ya, emang namanya harus seperti ini. Jadi otomatis dari gitnya udah gak bakal membaca file-file yang ada di list di dalam file git ignore ini. Oke, langsung aja kita git add, kemudian git commit dengan message add git ignore. Oke, langsung aja ya kita push origin. Oke, kita cek di repositorinya. Ya, bisa dilihat di sini tidak ada .env, adanya git ignore. Yaitu untuk git ignore ya. Next, kita ke sesi selanjutnya yaitu git push. Oke, untuk git push sebelumnya udah saya tunjukin ya. Git push itu fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengupload ke hostingnya, ke GitHub. Oke, di sesi ini kita udah mulai masuk ke fungsi kolaborasinya ya. Oke, saya siapkan dulu foldernya. Nah, yang pertama akan saya kenalkan karena kalian udah melihat fungsi git push, saya akan mengenalkan git pull dulu ya. Oke, git clone. Nah, git clone itu apa? Git clone itu anggapannya seperti mengunduh atau mendownload repositori GitHub ke working directory lokal kita. Caranya gimana? Kita harus copy dulu link repositorinya, kemudian kita clone atau download, kita arahkan ke folder yang mau kita gunakan sebagai working directory. Oke, nah ini udah di clone, jadi anggap saja yang mengclone ini adalah member kedua dari sebuah grup di project scripts ini. Nah, jadi dia juga akan mengerjakan di tempat dia. Saya akan buka dua Windows Visual Studio dan kita akan Nah, ini saya buka. Di sini lengkap. Nah, di sini ya bisa dilihat sama persis dengan di GitHub tadi, tidak ada file.env karena dia tidak terhosting. Oke. Nah, itu untuk fungsi comment git clone. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan git pull. Misal nih, saya akan isi mana ya yang kosong ya. Oke, saya modifikasi bab 4, kemudian saya pindahin dulu ke git demo. Nah, saya akan push dulu modified
bab 4. Oke, saya post dulu. Nah, di sini perubahannya sudah masuk ya di repository isi bab 4. Sementara di bagian second member ini bab 4-nya masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena dia di working directory lokal. Jadi teman-teman bisa mengerjakan di lokal masing-masing, di device masing-masing, agar kolaborasi bisa tercipta. Teman-teman bisa mendapatkan update dari pekerjaan anggota lain dengan cara melakukan pull, git pull atau. Nah, saya pindahkan lagi dulu ke second member, kemudian git demo. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan yang namanya pull. Komennya dengan seperti ini ya, git pull. Oke. Dan bisa dilihat langsung terisi dia. Auto terisi di sini. Ini proses update lah. Proses update apa yang sudah dimodifikasi oleh pekerjaan tim lain yang sudah terhosting begitu ya istilahnya. Masih ada satu komen yang harus saya jelaskan yaitu git fetch, tetapi alurnya saya harus menjelaskan git merge dulu. Nah, untuk menjelaskan merge saya akan mengenalkan teman-teman ke git branch. Oke, teman-teman harus mengenal dulu git branch. Kita coba cek dengan komen git branch saat ini ada di mana. Nah, di working directory member kedua ini sama-sama menggunakan git branch master. Ini beresiko. Kenapa beresiko? Karena bisa saling menimpa pekerjaan antar tim gitu ya. Amannya bagaimana? Amannya sebenarnya ya tiap orang harus punya brand sendiri-sendiri. Bikinnya gimana? Simple ya. Git branch second member misal. Oke. Nah, ini ya. Sekarang branch-nya udah ada 2, master second member. Nah, tapi brand second member di sini masih di lokal ya. Jadi belum terhosting. Ya mirip dengan konsep staging file tadi. Oke, gimana cara mengubah atau pindah branch? Caranya dengan git checkout. Git checkout second member. Oke, dan switch udah sukses. Sekarang kita coba melakukan perubahan di sini. Karena di sini udah ada bab 1, 2, 3 sampai 4. Kita coba tambahkan kontribusi dari second member ini ke bab 5 misal. Dan git status dulu, sorry. Git status oke, bab 5-nya udah ke-detect. Nah, sorry. Agar sedikit terpahami, mungkin saya akan memberikan ilustrasi ini dulu kali ya, ilustrasi konflik. Jadi bukan tidak mungkin dalam sebuah kolaborasi tim itu
ada kesamaan pekerjaan nih. Nah, kesamaan pekerjaan ini nanti bakal menciptakan yang namanya konflik. Jadi ketika akan dilakukan merge itu, teman-teman harus memperbaiki dulu konflik tersebut biar tidak saling tumpang tindih. Oke, saya git add langsung, kemudian git commit min-m add bab 5. Commitnya add bab 5 dan langsung aja di push git push origin master. Oke. Oh sorry, salah. Git push origin karena kita udah pakai branch sendiri, maka pushnya ke second member. Nah, pushnya udah berhasil, kita cek dulu di reponya. Oke, ini ya, dia udah punya 2 branch, udah terhosting branch second member ini. Sekarang saya akan melakukan git push juga untuk di branch masternya. Balik dulu git demo. Oke, kita bersihin git status. Nah, di sini dia masih untrack, padahal di second member bab 5 ini ada ya dia. Oke, git add, git commit add bab 5 juga. Oke, saya push ke master. Nah, berhasil ya. Oke, nah gimana second member ini bisa request bahwa dia ingin menyatukan pekerjaan dia dengan pekerjaan member pertama. Oke, kita compare. Caranya merge request. Nah ini ya, di sini udah langsung cannot automatically merge. Oke, langsung aja deh, create pull request. Nah, di sini ada pengecekan dan nah, ini ada message errornya, this branch has conflict. Kenapa konflik? Kita resolve konflik dan nah di sini ketahuan bahwa ada konflik, yaitu sama-sama melakukan modified di row yang sama, di row pertama ini ya. Dan harus dipilih mau menggunakan perubahan yang mana untuk meresolve-nya atau menyelesaikan konflik ini. Oke, mungkin itu untuk gambaran dulu kali ya. Mungkin nanti saya bikin video terpisah untuk gimana sih untuk menyelesaikan sebuah konflik. Yang penting kebayang dulu aja secara konsep ya, kenapa bisa terjadi konflik. Pindah ke second member, langsung aja ya, git pull origin master. Oh sorry, git demo. Nah seperti ini ya contoh message error apabila kalian belum melakukan git init. Jadi sebuah directory atau foldernya tidak dianggap sebagai git repository karena tidak diinisiasi sebagai git repository. Oke, lakukan git pull origin, dan ini udah
Oh ya, saya akhirnya baru ingat ya gimana cara nge-solve-nya, yaitu dengan kalian perlu pull dulu dari branch master. Nah, nanti di sini udah auto gitu ya. Ini karena saya menggunakan Visual Studio Code jadi cukup terbantu ya. Cukup enak untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita bisa pilih mau menggunakan yang current change atau incoming change. Uh, Incoming change ini yang di branch master, sementara yang current ini yang di uh, branch second member atau dua-duanya. Jadi bakal numpuk gitu ya. Saya akan memilih as incoming aja. Incoming, resolve, and oke, ini udah sih. Oke, ini harusnya udah. Save. Dan kita lakukan push ulang. Git add, git commit fix conflict. Oke, git push origin second member. Oke, berhasil push. Dan kita akan lakukan merge ulang. Merge adalah penggabungan ya, jadi perlu di request dulu. Oke, pull requestnya bikin baru aja, bikin baru, kemudian di compare base-nya master dengan compare-nya second member. Oke, lakukan view pull request. Nah, dicek dan nah sudah tidak ada konflik, jadi bisa dilakukan merge. Oke, confirm aja merge-nya dan sukses. Oh, sorry. Mungkin ini tidak cukup tergambar karena baru menyelesaikan ini aja ya, konflik ya. Oke, biar tergambar saya tambah lagi deh. Pekerjaan second member. Misal saya tambahkan atau saya modifikasi file bab 5 ini. Kemudian saya git add untuk commit-nya modified bab 5. Oke, kemudian saya push lagi dan lakukan pull request lagi. Nah, base-nya masih master. Base ini adalah tujuan branch yang mau kita merge, sedangkan compare ini sumbernya. Jadi sumber branch yang akan di merge ke branch utamanya. Nggak harus branch utama atau master sih, bisa branch lain. Intinya yang kanan ini itu di merge dengan branch yang di kiri. Semoga kalian paham ya. Oke, modified, create pull request, dan ada pengecekan no conflict with base branch. Ini bisa diganti ya commit message-nya, cuma saya nggak akan ganti dulu. Dan berhasil ke merge.
Kita lihat di branch master sekarang bab 5-nya ada pekerjaan second member. Udah masuk ya. Oke. Oke, terakhir mungkin saya akan menjelaskan git fetch. Apa itu git fetch? Kita sudah mengenal git pull dan git merge. Untuk itu sekarang saya akan mengenalkan git fetch. Untuk penjelasan git fetch saya tambahkan lagi di sini perubahan. Apa ya? Mungkin saya akan berikan pesan di sini revisi misal. Oke, kemudian saya langsung push aja. Modified bab 5 untuk second member. Oke, saya push. Sekarang saya akan pindah lagi ke branch second member. Git demo. Kita lakukan git fetch master. Git fetch origin master. Oke, ini udah kita fetch. Nah, karena kalian udah tahu komen git pull dan git merge. Git pull itu melakukan fetch sekaligus merge. Sementara git fetch ini dia cukup ya fetching aja ya. Jadi dia tidak melakukan merge juga. Jadi apa ya? File di working directory lokal kalian itu tidak langsung terupdate dengan perubahan terakhir di GitHub. Oke, mungkin sebagai gambaran kita akan menggunakan komen git diff untuk membandingkan ada perubahan apa sih. Oke, di sini kelihatan diff-nya git di bab 5 ini ya. Yang dibandingkan adalah file bab 5. Oke, di sini ada revisi. Jadi ini adalah updatean yang ada di GitHub, di hosting. Nah, kalau udah merasa yakin dengan perubahannya, kita bisa langsung saja melakukan git merge. Ini artinya udah di merge ya. Kita lihat, nah udah ada perubahan di bab 5-nya nih. Itulah fungsi dari komen git fetch. Terakhir untuk menutup sesi ini, saya juga akan mengenalkan tentang fork. Jadi fork itu apa? Fork itu dia konsepnya seperti mengclone. Bedanya dia bukan mengclone ke working directory lokal kita, tapi mengclone ke repository kita. Jadi kita mengclone atau mengcopy repository milik akun lain, milik orang lain ke repository kita. Oke, kita coba lakukan fork ya. Caranya create a new fork. Oke, sorry. Saya ulangi lagi di sini ya. Di sini ada fungsi fork. Tinggal klik aja fork, kemudian bisa kita atur repository yang kita fork ini mau pakai menggunakan nama apa.
Oke, langsung aja create fork. Nah, jadi kita bisa di repository kita bisa ada repository milik orang lain. Oke, ini udah ada ya. Sekarang kita berada di sesi terakhir, yaitu git revert dan git reset. Jadi ini adalah gambarannya, misal teman-teman merasa ingin menghapus sebuah commit karena mungkin melakukan kesalahan. Jadi teman-teman bisa melakukan yang namanya git revert. Nah, prosesnya gimana? Kita langsung aja ya. Saya akan tunjukkan. Misal apa ya? Isi bab 5 salah semua, misal seperti ini. Kemudian kita langsung balik dulu ke repo master, branch master di demo. Oke, git status. Kita git add dulu, git commit, dan kita kasih message commitnya bab 5 adjustment misal. Oke, sebelum melakukan revert kita harus tahu dulu lognya. Oke, tagnya. Untuk tahu tag atau ID dari sebuah commit, kita bisa cek dengan git log. Oke, cukup panjang emang di sini ya. Oke, untuk head ini adalah commit paling terakhir, dan langsung aja kita coba ya git revert. Kita misal mau menghapus commit ini kali ya, bab 5 master. Oke, bab 5 master, dan nanti akan bab 5 ini akan terhapus dari riwayat kita, riwayat version control system kita. Oh sorry, jangan ya. Amannya sih sebenarnya karena itu yang di bawah tadi itu banyak komit untuk fixing konflik ya. Mungkin dari sini kali. Coba saya akan coba lagi. Dan revert failed. Oke, kalau gitu paling aman sih sebenarnya git revert head. Oke, mungkin harus diberesin lagi ya di sini. Karena kaitan sama konflik tadi. Complete merge. Kita gunakan current, complete merge, dan sync change. Oke, sudah berhasil. Mungkin kita coba langsung aja git push dulu buat ngecek apakah berhasil atau enggak git revertnya. Rating up to date. Coba git revert head. Oke, git revert head, kemudian git push origin.
Kita langsung cek aja di reponya git master. Nah ini ya, langsung ada message revert bab 4 adjustment. Oke, apa yang kita revert tadi adalah bab 5 adjustment. Isi bab 5 salah semua. Oke. Revert bab 4 adjustment. Oke, bisa dilihat di sini untuk revertnya sudah berhasil. Jadi revert ini membatalkan perubahan dari suatu commit. Misal di sini kita membatalkan commit bab 5 adjustment ini yang isinya seperti ini. Jadi ketika dibatalkan maka akan kembali ke commit sebelumnya yang berisi 3 row ini ya, dari bab 12 sampai pekerjaan second member revisi. Oke, ini untuk commit revertnya, dan kita coba lihat di code-nya bab 5 ya, udah sesuai ya. Jadi tujuannya adalah untuk membatalkan sebuah commit. Oke, sebagai penutup mungkin saya akan menjelaskan satu komen lagi ya, yakni git amen. Git amen itu apa? Git amen itu mengubah riwayat commit terakhir apabila kita melakukan kesalahan. Seperti misal saya contohkan di sini ya. Git modified. Oke, saya kasih ini aja. Git add git commit m modif bab 5. Oke. Kita cek di sini git lognya. Nah, misal kita merasa ternyata ada satu file yang kita kelupaan. Misal apa ya? Abstrak. Misal kita kasih satu file namanya nama filenya abstrak. Tapi kita tidak mau menggunakan commit baru. Kita pengen masukkan ini ke commit sebelumnya. Kita add aja. Oke, status dulu. Git add. Oke, dia sudah masuk ke stage git commit min amen. Apakah ada kesalahan? Git commit min amen. Oh sorry, m-nya 1. Git commit min amen. Oke. Nah, kita lihat log. Nggak perlu sih. Sekarang kita coba amen untuk mengganti nama comitnya, message comitnya. Kita ganti jadi add new file abstract. Oke. Sorry kebalik. Nah, kita cek lognya dan ya, udah ganti ya dia. Langsung aja kita push git push origin master. Kita cek di reponya,
lihat riwayat commit dan ya, nih ya, dia udah message commitnya atau nama commitnya udah ganti to file change, yakni modifikasi dan file baru di sini. Itu tadi video penjelasan singkat dari saya untuk mengenalkan apa itu Git dengan use studi kasus pengerjaan skripsi secara berkelompok ya. Oke, semoga kalian paham ya apa yang saya jelaskan sepanjang video ini. Kalau ada yang perlu dipertanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar atau bisa juga hubungi saya lewat email, Instagram, LinkedIn, segala macam ya. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.